Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia jodohku dan akan membahagiakanmu. Oke, nah jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, seperti biasanya ya, untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah dia jodohku dan akan membahagiakanmu. Oke, langsung saja kita ambil kartunya. Dan ingat ya, ketika Clarissa menshuffle kartu yang seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, oke? Oke, kita shuffle kartunya. Barusan saya habis menarik energi. Kita coba, kita shuffle. Oke, di sini yes. Ada kartu Pack of Swords. Kemudian disusul ada kartu Temperance. Oke, coba Violet. Oke, satu kartu terbuka. Sebentar, akan Clarissa tata terlebih dahulu. Oh iya, ini kuku aku ini habis ganti warna ungu. Agak aneh sih ya kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih menurut kalian tuh kayak gimana. Oke, lanjut ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, tenang saja, kalian bisa pilih gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile.
Dan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Untuk pilihan pel yang ketiga dan yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1, oke? Dan kita ambil ya kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Kita coba dulu. Di sini ada kartu Pack of Swords. Oke, satu kartu di sini sudah terbuka. Ada kartu The Chariot. Oke. Di sini kartu yang kedua ada kartu Ten of Swords. Kedengar nggak sih suara berisik? Soalnya di sini aku juga apa itu namanya itu loh deket dengan mesin cuci, jadi ada suara noise dikit. Kita coba shuffle kartunya, oke. Kita ambil yang ini ya. Di sini ada kartu The Hermit. Oke, kita ambil yang jatuh terlebih dahulu. Di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, satu kartu terbuka, ada kartu Three of Wands. Ada kartu Knight of Wands. Oke, di sini ada kartu Ace of Cup.
Kemudian ada kartu King of Swords. Oke. Dan yang terakhir ada kartu Eight of Wands. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke? Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu tentang apakah dia jodohku dan akan membahagiakanmu. Nah, sebenarnya dia jodohmu nggak sih gitu? Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu Pack of Swords yang artinya gitu ya. Ya mungkin sih gitu kehidupan cinta kalian waktu bersama si doi ini kayak memang bener-bener penuh dengan lika-liku gitu. Mulai dari masalah eksternal, masalah internal gitu. Tapi kalian berdua itu mencoba gitu memikirkan sesuatu hal baru terhadap hubungan yang saat ini tuh sedang kalian jalani. Mungkin berpikir apa sih gitu ya tentang perbaikan sebuah hubungan gitu. Karena yang saya lihat ya, pasangan kamu ini bukan tipe orang yang intinya itu ya sudah gitu, orangnya nggak telaten, begitu ada masalah dia lari dari kenyataan, bukan. Tapi orang ini tuh kayak tetap gitu ya memikirkan tentang bagaimana cara gitu ya buat intinya itu memperbaiki masalah atau problem yang saat ini tuh sedang terjadi. Bahkan di sini saya juga dapat melihat ya bahwa kamu itu kayak sempat terjebak dalam situasi yang mungkin ini tuh kayak tidak telaten gitu, kayaknya udah deh gitu, aku nggak bakalan ada effort untuk memperjuangkan hubungan ini. Tapi entah kenapa gitu ya, kayaknya energi dia itu ingin selalu mempertahankan kamu gitu. Bahkan ketika kayak mungkin ya kamu pernah mengucapkan kata putus atau ingin break sama dia gitu, seolah-olah orang ini tuh kayak berat untuk kamu tinggalkan. Karena apa gitu? Ya, sepertinya orang ini tuh sudah memikirkan betul-betul, sudah mempertimbangkan kamu secara matang-matang bahwa kayak kamu itu dijadikan sebagai ini itu salah satu kandidat gitu. Masih itu pendamping hidupnya. Bukan berarti ini orang itu memiliki orang lain, bukan. Tetapi yang kayak bener-bener ini tuh fokus sama kamu gitu. Sembari itu dia juga ini tuh dalam perjalanan cinta kamu, orang ini tuh berusaha ngertiin kamu, berusaha memahami kamu. Walaupun intinya antara kamu dan dia itu juga banyak perbedaan gitu. Karena nggak mudah juga ini tuh menyatukan dua perbedaan menjadi satu. Tentunya kan di sini tuh akan ada bentrok, akan ada pertikaian. Intinya tuh kayak ada saling membesarkan ego satu sama lain. Tapi entah kenapa gitu, kayaknya nih orang itu tetap gitu. Dalam artian tuh tetap kekeh mempertahankan kamu di dalam kehidupan cinta dia. Bahkan ya kamu sih pernah gitu ya kayak ngerasain mungkin kayak kurang diperhatikan sama dia gitu. Ya sebenarnya dia paham akan hal tersebut. Tapi orang ini selalu mencoba berpikir positif gitu. Nikmati aja setiap proses yang saat ini tuh sedang kita lewati gitu. Karena di balik itu semuanya itu pasti akan ada sebuah kebahagiaannya nantinya itu bakalan kamu dapatkan. Terus juga di sini yang saya lihat ya, cinta kamu ini kayak bener-bener ini tuh kayak kamu bisa bertahan sampai detik ini itu bener-bener yang kayak melewati proses keraguan beberapa kali yang kamu alami. Yang artinya gitu ya, mungkin kayak ini tuh kayak kamu bisa bertahan sampai detik ini itu nggak langsung lempeng-lempeng aja. Dalam artian tuh kayak pernah kamu juga terjebak dalam situasi yang kayak ini orang sebenarnya apa sih keinginan dia gitu, kok aku jadi ragu ya, ini orang sebenarnya cinta nggak sih sama aku gitu, ini orang sebenarnya ada seseorang yang lain nggak sih gitu. Pernah ada pemikiran seperti itu di dalam pemikiran kamu, cuman kayak entah kenapa gitu ya, mungkin dia adalah salah satu ini tuh kayak seseorang yang memang dikirimkan sama Tuhan untuk ngebahagiain kamu di masa yang akan datang. Walaupun untuk saat ini memang kayak mungkin persatuan cinta ataupun mungkin pernikahan tersebut belum terjadi, tapi setidaknya gitu ya, kamu dengan dia bisa mempertahankan hubungan ini sampai detik ini itu merupakan sesuatu hal yang bagus loh dan patut diacungi jempol. Karena tidak mudah juga gitu. Karena kebanyakan jujur ya, basically anak sekarang itu mungkin kurang telaten terhadap intinya tuh problem yang terjadi yang menghinggapi hubungan dia gitu. Sehingga ya mungkin dia kayak ngerasa kurang telaten, yang artinya ya udah deh gitu, aku kayaknya udah lelah, udah capek, cut aja, putus aja, pergi aja gitu. Tapi ya entah kenapa gitu ya, kayaknya kamu dan dia tuh berusaha berpikir gitu ya, bersikap dewasa di sela-sela perbedaan antara kamu dan dia. Sehingga ya terciptalah gitu suasana yang bener-bener ini tuh kayak seolah-olah di dalam diri kamu itu ada effort ingin memperjuangkan hubungan ini tuh sampai ke jenjang pelaminan. Tentunya seperti itu. Dan di sini juga
Intinya itu walaupun badainya itu besar gitu ya, walaupun badai itu menerpa kamu, tapi kamu tetap gitu ya berusaha santai dalam melewati. Begitu pula juga dia gitu. Sembari itu kamu juga tetap gitu ya memikirkan gitu ya, memikirkan tentang bagaimana sih cara keluar dari badai yang besar ini gitu loh. Kamu berusaha seperti itu dan menikmatinya itu dengan santai gitu. Dan ini itu kayak ya memang sih gitu, pernah juga yang namanya seseorang pasti juga yang namanya suatu perbedaan pasti dibarengi dengan emosi gitu. Tapi kamu mencoba intinya tuh kayak berusaha lah gitu. Maksudnya itu merubah pribadi kamu yang awal semuanya itu kayak kamu pemarah, gampang emosi, gampang ngambekan, berusaha menjadi sosok seseorang yang lebih dewasa, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Intinya itu kayak ya ini sesuatu hal yang bagus gitu, karena antara kamu dan dia itu sepertinya kompak, banyak kesamaan satu sama lain gitu. Jadi kayak kedepannya itu tinggal ya ini tuh kayak ya sudah gitu, tinggal nunggu momen waktu yang tepat buat kamu bisa bersatu sama dia itu dalam ikatan tali pernikahan. Karena di sini yang saya lihat ya, ya mungkin kayak energi di sini tuh kuat mengatakan dia adalah twin flame kamu gitu. Karena orang ini tuh kayak berusaha ya, yang artinya itu sebesar apapun gitu ya masalah ini tuh yang terjadi gitu, ini tuh kayak kamu selalu ada buat dia, dan begitu pula juga dia gitu, dia selalu ada buat kamu. Walaupun terkadang ya waktunya itu harus tersita sama pekerjaan atau mungkin hal lain, tapi orang ini berusaha tetap gitu ya, masih itu menyeimbangkan antara waktu dia untuk pekerjaan dia dan waktu dia untuk kamu. Walaupun di sini terkadang kamu juga ingin sih ada effort yang kayak sebenarnya aku ingin sih gitu waktu kamu itu lebih banyak untuk aku gitu, tapi bagaimanapun juga disinilah peran penting pengertian kamu yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ya sebenarnya sih hal yang bagus, kamu sudah cukup pengertian sama dia, cuman ya kayak terkadang dia kurang sedikit ngertiin kamu sih. Tapi percaya ya, lambat laun seiring berjalannya waktu dia juga pasti bakalan berubah gitu, karena setiap orang melewati proses dan tahapan seperti itu gitu loh. Nggak mungkin seseorang itu terlahir jadi sosok seorang yang baik terus gitu, nggak mungkin. Pasti juga mereka pernah dihadapkan sama situasi yang kurang bagus, tapi sebenarnya di balik itu semuanya tentang bagaimana cara ini tuh, bagaimana cara kita bisa merubah sikap kita, itulah yang terbaik daripada hal yang lain. Terus juga di sini ada kartu The Chariot gitu ya. Kartu The Chariot tuh apa sih sebenarnya Kak gitu? Kartu The Chariot tuh yang artinya ya kamu dan dia tuh sebenarnya sama-sama sosok seseorang yang cukup penyabar sih ya. Walaupun di sini tuh yang kayak pernah juga gitu, kamu dihadapkan sama situasi pertimbangan gitu. Sebenarnya aku memilih mempertahankan dia atau melepaskan. Tapi entah bagaimana gitu, kayaknya semesta juga sudah intinya tuh kayak mendukung kalian. Jadi yang kayak seolah-olah di dalam hati kamu itu yang kayak oke, aku tetap bersikukuh gitu. Aku harus belajar dari kesalahan dan mencoba gitu ya, memulai suasana yang baru yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Sampai akhirnya ya kamu benar-benar bisa menikmati sebuah perjalanan cinta sampai detik ini gitu. Ya walaupun terkadang juga masih ada gitu sisi sakit hatinya. Cuman kayak kamu sih tetap gitu. Jadi orang itu tetap berusaha tegar karena apa gitu? Kamu yakin di balik kesulitan yang saat ini kamu sedang hadapi gitu ya, di balik apapun yang intinya itu menjadi penghambat di dalam hubungan kamu, kamu yakin bahwa di depannya itu masih ada kebahagiaan yang nantinya itu bakalan kalian jemput secara bersama. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini juga ini itu mampu sih, maksudnya itu menguatkan kamu di kala kayak kamu itu susah bangkit. Dalam artian ya ini orang itu kayak bener-bener memberikan tahu lah gitu, maksudnya itu memberikan solusi bagaimana menyupport kamu biar kamu itu ini tuh nggak gampang down, nggak gampang rapuh, nggak gampang lemah. Dan di sini ada kartu The Hermit gitu. The Hermit itu yang artinya untuk saat ini sebenarnya nggak ada sih gitu sesuatu hal yang sebenarnya dia cari. Dalam artian kamu harus jadi seperti ini, kamu harus jadi seperti itu, kamu harus lebih perfeksionis lagi. No, bukan hal itu. Tapi sebenarnya saat ini yang dia cari itu sebenarnya ya dia cuma mungkin ya dalam artian tuh mencari kesiapan, sembari itu juga ini tuh mencari sesuatu hal ya mungkin yang berhubungan dengan materi, karena nggak mungkin juga dong gitu. Maksudnya tuh kayak kalian nantinya itu bakalan menikah nggak modal apa-apa, munafik juga gitu kan. Pasti nih orang juga memikirkan akan hal itu gitu, karena ya kesiapan gitu ya. Kenapa saya bilang antara pekerjaan dan kesiapan yang tadi yang dia fokuskan untuk saat ini ya, namanya seseorang gitu ya, sesiap-siapnya orang pasti juga pernah dong dihadapkan sama situasi yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya intinya gitu ya, misalkan bulan depan kita menikah, siap nggak sih aku gitu loh, dan siap gak sih kamu? Jadi kayak nih orang itu bener-bener menunggu timing di mana antara kamu dan dia sudah sama-sama siap. Karena ya jika dilihat orang ini sudah memiliki landasan di dalam hati dia itu, niat dan tekad dia itu yang cukup kuat gitu. Walaupun ya sebenarnya kalian berdua itu sama-sama pernah merasakan
saling tersakiti, saling sakit hati, saling terlukai. Tapi ya bagaimanapun juga gitu ya, komitmen kalian lah yang akhirnya itu menguatkan kalian sampai benar-benar kalian bisa berdiri sampai detik ini. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada energi King of Pentacle gitu. King of Pentacle tuh apa sih kak gitu? King of Pentacle tuh di sini tentang gambarin ya, gambarin tentang ya kalau misalnya dia sih sebenarnya nggak perlu diragukan gitu. Kalau misalnya masalah tanggung jawab, masalah hal pekerjaan, karena saya dapat melihat ya, kamu dan dia itu sebenarnya balance dalam artian kamu bukan tipe orang yang terlalu suka menggantungkan pasangan dan dia juga bukan tipe orang yang malas-malasan. Dalam artian tuh is okay gitu. Kita kedepannya itu bakalan intinya tuh sama-sama berjuang untuk menggapai apa yang kita inginkan, yaitu keberhasilan gitu. Karena kamu juga gak mau juga itu maksudnya itu berhasil dalam urusan cinta aja, tentunya kan juga berhasil dalam urusan keuangan, keharmonisan, intinya tuh kayak nanti mengurus anak gitu. Jadi kan intinya tuh kayak ingin kamu mendapatkan, ingin menggapai sesuatu hubungan yang benar-benar bisa dikatakan berhasil. Terus juga di sini ada kartu Three of Wands yang artinya oke gitu. Kamu pernah juga dihadapkan sama titik lelah, dimana yang kayak kamu itu bener-bener ingin ya, maksudnya itu bener-bener kayak udah lelah gitu loh. Dalam artian ya aku sih udah niat-niat aja sama kamu gitu, dan kamu apakah udah niat apa nggak sih sama aku gitu. Karena sebenarnya hal yang paling kamu benci adalah kayak menunggu terlalu lama dan ini itu tidak mendapatkan sebuah kepastian. Itu yang sebenarnya hal yang ini tuh kayak kurang kamu sukai. Tapi ya bagaimanapun juga gitu ya, ini orang itu mampu kok memberikan penjelasan secara logis gitu loh, maksudnya itu terhadap diri kamu, bahwa ini tuh oke lah, sabar terlebih dahulu gitu loh. Saya yakin kok gitu, saya akan bertanggung jawab sama kamu. Saya yakin bahwa kedepannya tuh saya bisa bagiin kamu. Tapi untuk saat ini saya mohon ya gitu, pengertian dari kamu tentang, ya kamu tahu sendiri kan gitu, apa situasi yang saat ini tuh sedang dia hadapi. Jadi kayak nih orang itu bener-bener mencoba ini tuh kayak mencari pengertian dari kamu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Wands gitu. Kartu Knight of Wands tuh sebenarnya tuh gini. Nih orang itu sebenarnya berharap ya, dalam artian tuh kayak aku dan kamu ini sama-sama berjuang. Jadi kayak jangan cuma aku aja dong yang berjuang gitu. Tapi di sisi lain di sini kamu juga harus menunjukkan tentang masih itu perjuangan untuk hubungan kita, berjuangan untuk berdua gitu. Jadi dalam artian tuh kayak jangan pernah gitu ya menganggap cuma aku aja yang berjuang atau cuma kamu aja yang berjuang. Karena di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh tipe orang yang sebenarnya tuh balance, menyukai sebuah keadilan. Dalam artian kamu perhatian sama dia gitu ya, ya berarti dia harus ada effort untuk perhatian sama kamu. Jadi seperti itu. Terkadang kan ada gitu seseorang itu yang kayak lebih cenderung si A misalnya memberikan perhatian sedangkan si B enggak. Terus juga ini tuh si B yang terlalu berjuang tapi si A nya enggak gitu. Jadi ini orang itu sebenarnya menginginkan sesuatu tuh yang balance antara kamu dan dia sebenarnya gitu. Dari sini Clarissa dapat melihat ya ada kartu Ace of Cup gitu. Kartu Ace of Cup tuh di sini tuh yang gambarin seperti apa sih? Ace of Cup tuh yang artinya tentang isi hati dia. Sebenarnya kalau masalah hati dia sih nggak perlu ditanya gitu, karena perasaan dia sama kamu itu udah cukup yakin. Dan rasa cinta dia terhadap diri kamu itu sangat lebih-lebih, sangat meluap-luap. Bahkan bisa dibilang ya, kayak mungkin ini tuh kayak keberuntungan cinta yang sebelumnya flashback ke belakang kemarin tuh nggak pernah kamu dapatkan. Dan akhirnya tuh datanglah sosok dia yang akhirnya tuh kayak datang benar-benar ingin ya membahagiakan kamu ke depannya, ingin mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Walaupun ya di awal tadi seperti itu banyaknya perbedaan antara kamu dan dia, tapi kayak antara kamu dan dia itu berusaha ini tuh mengimbangi satu sama lain sehingga terciptalah suatu hubungan yang bisa bertahan sampai detik ini gitu. Terus di sini juga ada kartu King of Swords gitu. Kartu King of Swords tuh kartu yang seperti apa sih gitu. Walaupun terkadang kamu juga terkadang itu suka mikir ya, sebenarnya ada apa sih, rahasia apa yang saat ini tuh sedang dia sembunyikan. Karena kayak kamu tuh ngerasa terkadang itu ada sesuatu hal deh yang kayaknya itu ditutupi sama dia. Tapi ya bagaimanapun juga yang saya lihat faktanya nih orang itu berusaha terbuka. Memang sih terbuka dalam artian tuh ya orang ini nggak langsung gitu. Ketika nih orang itu kayak punya problem langsung transparan bercerita sama kamu, tapi nih orang itu bener-bener melihat situasi dan kondisi atas apa yang terjadi saat ini. Baru kalau misalnya is oke lah gitu, ini waktu yang tepat buat aku cerita sama dia, pasti dia bakalan ngomong sama kamu gitu. Jadi ini orang itu bukan tipe orang yang langsung goals gitu, punya masalah, punya problem transparan di awal gitu tanpa dia mikir gitu, no gitu. Tapi ini orang itu bener-bener kayak ngelihat lah gitu,
apakah ini timingnya itu waktunya yang pas ya untuk Mas itu aku cerita sama dia, ataukah aku nunggu terlebih dahulu gitu. Karena ya jujur saja gitu, mungkin gak sih ketika kamu juga banyak pikiran, tiba-tiba dia menceritakan tentang masalah yang terjadi gitu, otomatis kamu pasti juga mikir, nah ini orang itu bukan tipe orang yang terlalu suka membebani pasangannya. Tapi kalau masalah keterbukaan, dia pasti bakalan terbuka sama kamu dengan satu syarat, apabila kayak waktunya itu sudah pas dan kayak kamu itu bener-bener udah merasa rileks, baru dia bakalan cerita. Jadi seperti itu. Ya memang kamu kayak di awal tuh ngerasanya ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Ya mungkin memang ada, tapi memang kan sebenarnya dia itu ingin mengungkapkan, ingin mengutarakan terhadap diri kamu. Cuman yang saya lihat kan orangnya masih menunggu momen yang pas gitu, waktu yang tepat buat ini itu dia mengutarakan tentang apa yang ada di dalam hati dia itu sama kamu. Jadi buat kamu sih sabar aja gitu loh. Terus juga di sini sebenarnya bagus juga sih ya. Di sini tuh ada kartu Egg of Wand, yang artinya tuh untuk saat ini sih memang kayak kamu dan dia itu kayak tujuannya sih fokus ke depan ya. Dalam artian tuh kayak fokus ke depan untuk menjemput suatu kebahagiaan. Dan di mana gitu ya, mungkin ya kayak ke depannya itu juga bakalan ada sih beberapa problem yang nantinya itu bakalan kalian lewati. Cuman ya yang saya lihat sih, saya yakin bahwa kayak kalian berdua itu bisa-bisa sama-sama melewati. Karena apa gitu ya, kamu dan dia itu masih berpegang teguh terhadap komitmen yang kalian buat berdasarkan kesepakatan gitu. Jadi ya bisa dibilang sih nggak ada masalah gitu, asalkan ya kalian mampu berpikir dan bersikap lebih positif lagi. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sepertinya itu orang ini sudah memikirkan deh gitu sebuah rencana yang nantinya itu bakalan dia berikan untuk kamu. Rencana apa gitu ya, kita kan nggak ada yang tahu, namanya juga surprise gitu. Pasti gitu momen tersebut itu bakalan datang dan kamu akan membuktikan bahwa dia itu ternyata di balik kelempengan dia, di balik mungkin sesuatu hal yang ini itu kayak ya kayaknya nggak mungkin nih orang itu bisa romantis gitu, tapi ujung-ujungnya nih orang itu bisa kok mewujudkan. Masih itu sebenarnya saya paham gitu, kamu sebenarnya itu tipe orang sosok yang menginginkan momen-momen yang adalah gitu, walaupun dia bukan orang yang romantis, tapi setidaknya tuh nih orang itu memiliki keromantisan tersendiri gitu ya. Mungkin orang ini sudah memulai memikirkan sebuah rencana hal tersebut tentang apa yang bakalan dia lakukan terhadap diri kamu. So, tunggu aja gitu. Terus coba sekarang kita lihat buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Maaf. Ini ya, aku coba ngelihat untuk kartu versi tarot yang satunya. Kan ngedapetin hasil energi yang seperti apakah ini? Wah. Kita coba. Oke, kita ambil satu. Di sini ada kartu The Hangman. Oke. Dan di sini oke keluar satu kartu. Di sini ada kartu The High Priestess. Oke, kita ambil. Ada kartu Eight of Pentacle. Di sini juga ada kartu apa ini ya? Six of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sebentar. 2, 3, 4, 5. Oke.
Jika dilihat dari kartunya, untuk kartu versi tarot yang kedua di sini yang pertama itu muncul kartu The Hangman. The Hangman itu yang artinya apa sih gitu? Ini kan terlihat gitu, maksudnya itu suasana yang bener-bener kayak gambarin tentang seseorang yang sedang digantung, dalam artian gitu ya. Ini tuh kayak bisa menjadi salah satu aspek gambaran tentang diri kamu terhadap apa sih sebenarnya hal yang paling kamu benci, yaitu ya mungkin kayak kamu itu tidak suka dalam hal yang intinya tuh kayak terlalu ya, hubungan kamu itu terlalu digantung, apalagi terjebak dalam situasi ketidakjelasan. Sebenarnya itu yang paling kamu benci. Cuman di sini saya dapat melihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak bakalan menarik kamu kok, dalam artian tuh menarik kamu dari situasi yang mungkin kamu merasa nggak yakin gitu loh. Dalam artian tuh kayaknya aku juga nggak seneng juga kalau misalnya terlalu digantung, terlalu ini tuh ketidakpastian gitu. Orang ini bakalan intinya tuh kayak mengulur kamu dan akan intinya tuh menarik kamu dan berusaha masih itu memberikan sebuah penjelasan tentang sebenarnya apa sih keinginan dia dan membuat kamu jadi lebih yakin gitu loh bahwa ya sebenarnya dia nggak ingin ngegantung kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu The High Priestess yang artinya apa sih gitu, peranan penting gitu ya, kunci dalam sebuah hubungan, kunci keberhasilan itu yang artinya kamu dan dia itu bisa saling adil satu sama lain, bisa saling mengimbangi satu sama lain, dan saling ngertiin satu sama lain. Tanpa hal itu semuanya, saya yakin hubungan tersebut tidak bisa berjalan secara normal gitu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Cup gitu. Queen of Cup tuh seperti apa sih? Memang di sini tuh sepertinya yang terlihat ya, yang menjadi queen untuk dalam artinya tuh kayak pencapaian terhadap sebuah hubungan yang berharap besar itu kamu ya. Dalam artian ya mungkin basically kayak kamu udah merasa capek kali ya, dalam artian tuh yang kayak pacaran terus tapi nggak tahu gitu sebenarnya hubungan pacaran ini bakalan dibawa sampai kemana gitu. Nah di sini Clarissa dapat melihat ya, kayak di sini tuh kayak kamu sedang berharap besar dari apa yang saat ini tuh sedang kamu jalani bersama dia. Terus juga di sini ada kartu King Egg ya, King of Pentacle. Ya kamu sih mencoba gitu ya, masih itu berusaha santai dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini. Cuman yang saya lihat ya, di balik kesantaian kamu terkadang juga ini tuh muncul sih rasa kekhawatiran gitu. Kamu takut apabila kayak kamu sudah terlanjur berharap sama dia, tapi ujung-ujungnya ending-endingnya gitu ya, dia tidak bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu. Cuman ya di sini kamu harus percaya diri sih gitu, karena saya yakin di sini ada kartu Nine of Pentacle yang artinya tuh kayak kamu seolah-olah nantinya itu ya akan masih itu datang gitu ya. Apabila kayak dia datang, kamu bakalan menyambut dia itu dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, dan ini itu penuh dengan kebahagiaan. Yang artinya tuh ya ternyata momen yang kamu tunggu-tunggu selama ini tuh ternyata datang juga. Karena di sini juga ada kartu Four of One itu yang artinya sebagai kartu penguat ya. Dalam artian kan di sini kayak terlihat seseorang yang kayak melakukan sebuah pesta. Dalam artian ya mungkin gitu ya, pesta tersebut itu bakalan terjadi asalkan gitu ya kalian berdua mau sama-sama berjuang untuk bisa melancarkan apa yang menjadi keinginan kalian gitu ya di masa yang akan datang. Untuk saat ini bersabar terlebih dahulu ya, hal yang paling penting. Tersabar sambil menjadi masih itu sambil menunjukkan yang terbaik terhadap pasangan kamu, saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain, dan tak kunjung pula harus sama-sama saling mendoakan. Untuk apa gitu ya, untuk mendoakan yang terbaik lah gitu, intinya kan seperti itu. Oke, dan sekarang coba kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu ini ya, kartu number 2. Dan sekarang coba kita lihat untuk kartu tarot versi pendampingnya. Oke, di sini ada kartu Ten of Cup. Terus juga ada kartu Two of Wands.
Oke, ada kartu Connect of One. Violet. Oke, ada kartu Two of Swords. Ada kartu Two of Cup. Terus ada kartu Knight of Swords. Ada kartu lagi Egg of ini ya. Egg of One. Ada kartu Egg of Pentacle, egg ya, double egg. Wow. Terus ada kartu Five ya, Five of Swords. Oke. Di sini ada kartu Nine of Wands. Oke, teman-teman semuanya, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi teman-teman semuanya secara kolektif, oke? Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia jodohmu dan orang yang akan membahagiakanmu? Jika dilihat dari kartunya, memang sih gitu. Orang ini tuh datang di dalam kehidupan cinta kamu itu bagaikan sosok seseorang malaikat yang memang datang. Intinya tuh untuk mengisi hari-hari kamu dan memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Terlihat ya, kamu di sini tuh nampak senang akan hadirnya dia. Kamu sendiri tuh kayak nampak bahagia. Walaupun ya sebenarnya kayak di saat itu pula gitu, kamu merasakan sakit hati yang mungkin masih membekas dari masa lalu kamu. Dan kayak tiba-tiba nih orang itu hadir di dalam kehidupan cinta kamu, yang kayak seolah-olah ya ini tuh kayak malaikat datang di siang bolong, yang bener-bener ya ini tuh kayak kamu saat ini tuh sedang mengharapkan sosok seseorang yang seperti dia gitu. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya, kayaknya kamu ini tuh kayak orang ini hadir di dalam kehidupan kamu itu kayak datang membawa cahaya baru gitu ya, membawa cahaya baru yang intinya itu untuk menerangi kehidupan cinta kamu. Walaupun ya kayaknya di sini tuh kayak kamu masih belum bisa ini tuh belum bisa cukup yakin sama dia, dalam artian mungkin kamu kenal juga sama dia tuh masih dibilang itu singkat ya, dalam artian tuh kayak kamu itu belum kenal dia dari sisi dalamnya, dalam artian mungkin kamu saat ini tuh hanya mengenal dia itu dari sisi permukaan, dan sebenarnya itu kayak adalah sisi keraguan yang saat ini tuh masih menyelimuti kamu gitu. Sedangkan di sisi lain gitu, kayak kamu itu udah terlanjur nyaman banget sama dia gitu, kamu udah terlanjur sayang banget sama dia gitu, dan kamu saat ini tuh kayak bener-bener sedang bingung gitu loh. Saya bingung ya gitu. Saya ingin maju melangkah ke depan, tapi di sisi lain gitu, saya takut gitu loh, apabila nanti jatuhnya dikecewakan lagi gitu. Kamu ingin masih itu kayak di sisi lain gitu, di sisi lain gitu, kamu masih kayak ngerasa ragu, tapi
di sisi lain gitu, aku seneng apabila deket dengan dia, komunikasi dengan dia gitu. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu betah apabila kayak mungkin chattingan, teleponan sama dia gitu. Terkadang sampai bener-bener kayak lupa waktu. Sebenarnya sekarang ini udah jam berapa gitu loh. Ya entah kenapa gitu. Nih orang itu memang kayak terlihat ya. Memang sih orangnya itu nggak terlalu ini tuh nggak terlalu wow gitu. Tapi di balik itu semuanya gitu, sebenarnya itu kayak ada rasa penasaran yang sebenarnya itu ngebuat kamu ingin masih itu mengenal dia itu lebih jauh lagi gitu. Dan di sini yang saya lihat ya, memang sih gitu. Orang ini tuh penuh dengan kesederhanaan. Jadi kayak ini orang itu apa adanya aja gitu di dalam hidup dia. Mungkin itu adalah salah satu ini tuh kayak buat kamu mempertimbangkan dia ke depannya gitu. Karena di sini yang saya lihat dan orang ini tuh juga ini tuh kayak bener-bener tahu ya, masih itu membedakan mana orang yang bener-bener tulus dan mana orang yang bener-bener modus. Jadi kayak intuisi dia itu bener-bener kuat gitu loh. Dan kenapa orang ini kayak justru malah hinggap masih itu menghampiri kamu? Ya mungkin dia berpikir bahwa kamu itu ya mungkin cocok lah sama dia gitu. Kamu karakternya juga orangnya itu apa adanya, nggak terlalu suka tentang hal-hal kemewahan yang over yang apa gitu. Jadi yang kayak bener-bener cinta dia itu bener-bener natural di dalam diri kamu gitu loh. Untuk masih itu untuk kehidupan cinta kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa ini orang itu kayak rasa ambisi dia itu cukup kuat sih, dalam artian tuh ya memang kayak hal tersebut itu nggak terlihat gitu, tapi dapat kamu ngerasa tapi kamu dapat merasakan gitu loh bahwa yang kayak ya sebenarnya kan ambisi dia tuh kayak sebenarnya itu ingin masih itu kayak ngebawa kamu gitu dalam ke jenjang pernikahan atau bagaimana gitu. Cuman ya sebenarnya dia itu kayak masih bener-bener menunggu gitu loh, menunggu sampai kamu itu bener-bener yakin baru orang ini tuh bakalan ini tuh kayak ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ya, ya di sini sih ada kartu Ten of Cup yang artinya harapan kamu dan harapan dia itu sebenarnya sama, yaitu untuk maksudnya itu ya menjadikan maksudnya itu sebuah awal perkenalan ini tuh sebagai akhir yang nantinya itu akan menjadi sebuah hubungan tuh yang membahagiakan. Ya bisa dipastikan nih orang itu adalah twin flame kamu. Cuman ya sebisa mungkin sih di sini kayak halangan terbesar kamu itu harus membuang gitu ya rasa ketidakyakinan kamu gitu, dan kamu harus mencoba gitu ya. Maksudnya itu mengenal dia lebih dalam lagi biar kamu itu lebih tahu sisi dia itu dari dalam itu seperti apa. Jadi seperti itu tentang maksudnya itu harapan dia kayak apa sama kamu, terus tentang keinginan dia ke depannya bagaimana, cara dia memperlakukan kamu itu seperti apa gitu. Biar kamu itu biar ada effort lah untuk maksudnya itu ya membuang rasa keraguan kamu gitu. Karena ya yang namanya manusia itu nggak semua orang itu memiliki sifat yang sama gitu. Ada kalanya ya ini orang itu tipe orang yang sebenarnya itu begini ya yang saya lihat. Ya orang ini juga memiliki masa lalu yang buruk sih gitu. Ya banyak hal yang membuat dia tuh buruk. Mungkin terhadap dulunya tuh kayak keluarga dia, mungkin masa lalu dia yang pernah dikecewakan sama yang namanya cinta gitu. Pernah juga gitu. Dan orang ini tuh tipe orang yang sebenarnya itu ya dia tuh bisa dibilang baper, gampang mikir gitu. Walaupun kami tuh nggak kelihatan sih ya gitu. Jadi kayak ini orang itu tipe orang yang sebenarnya itu dramatis, tapi bukan tipe orang yang pintar ngebuat drama, bukan ya. Dramatis itu dalam artian seseorang yang ya sebenarnya kayak mungkin orang lain tuh nganggapnya itu biasa, tapi ini orang itu kayak dijadikan sebuah beban hidup gitu loh. Ya sebenarnya sih sama kayak kamu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Wands. Kartu Knight of Wands di sini yang artinya orang ini sih cukup yakin dan penuh dengan kepercayaan diri ya, bahwa yang kayak bener-bener it's okay gitu. Untuk saat ini tuh kayak kamu masih bisa kurang yakin terhadap diri aku gitu. Tapi dengan saya menunjukkan effort perjuangan saya terhadap diri kamu gitu, saya yakin kayak nantinya tuh kamu pasti bakalan jatuh di pelukan aku gitu. Bahkan ya belum sejauh itu, kamu saat ini aja udah ngerasa nyaman gitu sama dia. Kamu aja udah kayak ngerasa kayak ingin masih itu memperjuangkan hubungan itu sampai benar-benar kayak ke jenjang yang lebih serius, sampai-sampai ke jenjang pernikahan. Itu yang terlihat. Terus juga di sini ada kartu ini ya, Two of Swords gitu. Two of Swords itu yang artinya untuk saat ini jujur gitu. Kamu saat ini tuh sedang bimbang, sedang bingung. Bingungnya itu apa sih gitu? Ya banyak hal. Mungkin di sisi lain kamu ingin berjuang sama dia, tapi di sisi lain gitu, kayaknya kamu masih terlalu takut untuk masih itu menghadapi masa depan. Jadi kayak untuk saat ini tuh kayak kamu bener-bener ini kayak tunggu waktu dulu gitu, sampai bener-bener aku ngerasa siap, barulah gitu. Ini tuh kayak misalnya kayak kamu ngajak aku serius, ya is okay gitu. Kamu ngajak aku merit is okay gitu. Tapi untuk saat ini gitu, tujuan kamu saat ini untuk fokus lebih ke ini tuh kayak mendalami tentang isi hati dia dan ngelihat ke depannya gitu. Bagaimana cinta dia, ada perubahan atau tidak gitu. Kalau misalnya semakin lama dia semakin baik gitu, ya
Maka di sini gitu, kamu akan memberikan semua hati kamu untuk dia gitu loh. Dengan satu syarat, ya dia harus, ini dia tuh bener-bener cinta dia tuh harus stabil gitu. Dalam artian dia dari awal bagaimana cara dia ngedapetin kamu sampai ini tuh kayak kamu bertahan sampai detik ini gitu. Jadi kan biar ini tuh ada keseimbangan gitu loh. Dalam artian tuh kayak biar ngebuat kamu itu jadi lebih yakin lagi gitu. Terus juga di sini ada kartu Connect Oswald itu. Kartu Connect Oswald di sini apa sih gitu? Ya, orang ini sih yang saya lihat ya, bisa dibilang tuh walaupun dia pendiam tapi sebenarnya dia tuh tipe orang yang romantis. Terus juga mungkin orang ini walaupun perjuangan dia di awal nggak kelihatan, tapi kayak semakin lama gitu ya, perjuangan dia tuh bakalan nongol tanpa kamu minta sendiri gitu. Dan orangnya sih tipe orang yang berani mengambil resiko ya, dalam artian tuh ya dia sayang sama kamu, berarti dia kayak udah bener-bener harus siap sih gitu. Maksudnya tuh harus bisa menerima segala konsekuensi yang terjadi gitu. Dalam artian tuh bisa menerima kelemahan kamu, bisa menerima keluarga kamu, bisa bertanggung jawab sama kamu. Jadi kayak nih orang itu bener-bener orang yang berani mengambil resiko. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga tipe orang yang intinya tuh selalu memiliki ide-ide bagus, dalam artian tuh kayak rencana-rencana yang bagus di dalam apa yang saat ini tuh sedang terjadi. Dalam artian tuh kayak it's okay gitu. Untuk saat ini kayak dia sedang mungkin ada yang masih PDKT sama kamu, atau mungkin ada yang sudah jadian, atau mungkin ya udah tinggal satu step lagi gitu. Jadi kayak orang ini tuh tahu bagaimana cara memikirkan porsi kedepannya, apa yang harus dia lakukan gitu, apa yang sebenarnya nggak boleh dia lakukan, dan inovasi apa lagi sih gitu ya yang bakalan dia buat untuk meyakinkan kamu biar kamu lebih semakin mantap dan yakin lagi sama dia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya sih bukan tipe orang yang dalam arti itu terlalu tergesa-gesa dalam situasi apapun. Dalam artian ya orang ini tuh kayak selalu mempertimbangkan apapun di dalam hidup dia. Dalam artian tuh kayak menikmati proses yang terjadi gitu. Dalam artian tuh kayak nih orang gitu ya bisa berhasil ngedapetin kamu gitu. Itu semua itu nggak bisa dia dapetin secara instan gitu. Dalam artian ya ini tuh kayak mungkin kamu belum yakin sama dia sedangkan dia udah yakin, berarti kan dia harus sabar menunggu gitu. Terus juga di sisi lain gitu ya, ini tuh bener-bener kayak di saat kayak apa ya, terjebaklah dalam situasi hal yang seperti itu. Jadi kayak intinya nih orang itu bener-bener dituntut untuk bisa menghargai setiap proses yang terjadi. Karena jujur gitu, basically itu yang kayak kamu itu sebenarnya tidak suka gitu ya, perkenalan secara instan gitu loh. Jadi kayak bener-bener semua itu harus ada ceritanya, ada tahapannya gitu loh. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, ada kartu Five of Wands gitu. Five of Wands di sini tuh gambarin tentang apa sih Kak gitu. Five of Wands tuh di sini yang saya lihat ya, nih orang itu tipe orang yang intinya itu ringan tangan. Dalam artian mungkin sih gitu, ya dalam artian ringan tangan itu orang membantu nggak selalu juga gitu, ngebantu dalam hal materi. Tentunya kayak di sini orang ini tuh mampu memberikan support, dukungan moral dan moral, itu yang membuat kamu itu sebenarnya udah cukup gitu ya. Terkadang ya mungkin kamu terjebak dalam situasi yang mungkin dikala kamu down gitu, mantan kamu dulu nggak pernah hadir di dalam kehidupan kamu, tapi ini orang yang saya lihat ya selalu menemani kamu gitu dikala mungkin kamu sedang senang, kamu sedang rapuh, dan berusaha menjadi yang terbaik gitu loh. Masih itu di dalam hidup kamu gitu. Jadi kayak nih orang itu kayak ingin ya selalu berusaha menunjukkan yang terbaik agar apa gitu ya, kamu tidak terlalu terjebak dalam situasi ketakutan yang seperti ini gitu loh. Otomatis kan kamu juga harus ini tuh kayak gampang sih, simpel sebenarnya. Kayak bagaimana sih cara ngebuat orang itu bisa yakin sama kamu? Sebenarnya simpel gitu. Cukup kamu menunjukkan tentang itikat baik kamu, menunjukkan keseriusan kamu, terus cara kamu memperlakukan aku itu seperti apa gitu. Baru saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang harus saya lakukan. Yakinkah memikirkan ke depannya atau bagaimana? Jadi sebenarnya itu. Karena kamu itu jujur gitu. Kamu itu bukan orang yang ribet gitu. Simple tapi serius. Ini aja seperti itu. Terus juga di sini coba akan nggak lihat untuk ini ya kartu tarot versi selanjutnya. Oke, satu kartu terbuka di sini ada kartu Pack of Cup.
Terus juga ada kartu King of Cup. Cup juga ya. Terus juga di sini ada kartu The Hermit. Terus juga ada kartu Four of Wands. The Hermit, Four of Wands, Pack of Cup, King of Cup. Oke. Satu kartu juga di sini udah aku buka, ada kartu Ace of Swords. 1 2 3 4 5 ya. Oke, di sini ada kartu Pack of Cup. Pack of Cup di sini tuh yang artinya nih orang itu tipe orang yang dalam artian tuh tidak terlalu menganggap gitu ya sebuah problem itu sebagai suatu ketegangan. Dalam artian kan terkadang ada orang yang dihadapkan sama situasi masalah itu langsung panik kayak kamu gitu ya. Terkadang kamu itu kayak misalnya ada sesuatu hal gitu yang ini tuh terjadi dalam hubungan kamu ataupun mungkin terjadi dalam pekerjaan kamu atau hal lain gitu. Pikiran panik langsung menghantui diri kamu. Tapi ini orang itu tidak, dalam artian ya menyikapi sesuatu itu dengan santai. Dengan berpikir santai itu pasti akan ada jalan keluar dari masalah yang saat itu sedang hadapi. Jadi ini orang itu tipe orang yang seperti itu. Terus juga di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup tuh yang artinya apa sih gitu? Ya ini kan terlihat ada seseorang yang tertimpa badai aja dia masih bisa duduk dengan tenang gitu. Yang artinya apa sih? Ya mungkin orang ini tuh bukan tipe orang yang gampang emosi, gampang panikan, dalam artian mencoba gitu ya berpikir secara stabil. Dengan demikian akan terciptalah suatu ide-ide yang baru gitu. Jadi ini orang itu sebenarnya harapan terbesar dia itu kamu bisa gitu. Nyontoh tentang India tuh tentang ya sifat dia yang saat ini gitu loh. Dalam artian kamu nggak boleh kok ya sedikit pun sekalipun gitu ya badai itu menerpa diri kamu harus tetap bisa menyikapi itu dengan santai. Sembari itu kamu juga harus berpikir gitu ya tentang apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Jadi ini orang itu mampu berpikir secara realistis lah. Jadi ini seperti itu, bukan cuma yang panik gitu ya. Nanti dunia panik nggak menemukan tentang solusi jalan keluar, justru malah muncul masalah baru. Sebenarnya ini orang bukan tipe orang seperti itu. Terus juga di sini ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit itu yang artinya ya mungkin kayak flashback ke belakang. Orang ini tuh kayak terlalu sibuk mencari. Maksudnya tuh mencari apa sih? Seseorang yang pas, seseorang yang bisa diperjuangkan, seseorang yang layak lah untuk hidup dia gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar menemukan kamu gitu. Jadi kayak ini orang ya sudah gitu. Intinya tuh berhenti mencari, tetapi orang ini memikirkan bagaimana mencari kebahagiaan di masa yang akan datang bersama kamu. Sebenarnya itu aja sih. Dan di sini ada kartu Four of Wands gitu ya. Lagi-lagi tuh kayak ada sebuah pesta yang artinya ya mungkin sih gitu, pesta ini saat ini tuh belum terjadi. Ya namanya pesta kan banyak gitu. Pesta mungkin kayak kamu dilamar sama dia, pesta pernikahan kamu sama dia gitu. Ini kan walaupun hal itu kayaknya itu belum terjadi, tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Asalkan ya kalian berdua itu mau ini tuh kayak mau berjuang untuk mendapatkan masa depan tersebut gitu. Jadi ya sembari itu juga kamu harus tetap gitu ya, maksudnya itu berusaha, masih itu membuang semua rasa trauma kamu di masa lalu, menggantikan dengan ini itu harapan yang baru gitu, harapan yang baru bersama dia. Karena ya jangan menganggap sebuah cinta itu sebagai ancaman gitu. Karena sebenarnya cinta itu indah asalkan kita tahu caranya bagaimana menjalani kehidupan cinta tersebut gitu. Cinta ini tuh ya sebenarnya cinta itu bagaikan mata pisau, yang artinya itu apabila kita gitu ya salah dalam menjalani gitu, bisa saja pisau tersebut justru malah menusuk dan melukai kamu. Tapi apabila kayak kamu tahu bagaimana cara masih itu menjalani cinta tersebut, bisa saja gitu ya cinta itu kamu anggap sebagai sebuah keindahan atau sebagai ini tuh sebuah perisai yang melindungi diri kamu gitu loh. Kan namanya perisai itu dalam artian tuh kayak melindungi kamu gitu. Cinta itu bisa jadi pelindung kamu dikala kayak kamu bener-bener
butuh teman curhat gitu, butuh seseorang yang ini tuh bisa diajak diskusi gitu. Ini kan seperti itu. Asalkan tahu caranya, cinta itu indah gitu loh. Dan kita lanjutkan lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3, ada kartu The Wheel of Fortune. Yes, kita coba. Kita coba lihat untuk kartu versi tarot, versi pendamping. Oke, langsung keluar 2 kartu. Di sini ada kartu Temperance, ada kartu The Empress. Terus juga ada kartu Ace of Wands. Temperance, Ace of Wands, ada kartu Nine of Cup, terus juga di sini, oke, ada kartu Nine of Wands, Nine of Swords ya. Ada kartu The Moon, ada kartu Two of Pentacles, terus juga ada kartu ini ya, Seven of Cup. Ada kartu The Chariot, ada kartu Ace of Swords. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Oke, di sini karena kartu oracle-nya tadi, kartu pembukaan di sini ada kartu ini ya, To the Well, yang artinya ya, apakah sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, tentang apakah dia jodohku dan akan membahagiakanmu. Kalau di sini sih saya rasa energi kuat mengatakan iya gitu. Dalam artian tuh apa ya? Ya, ini orang lah yang ini tuh kayak berusaha ini tuh kayak sekuat tenaga dia mengimbangi diri kamu gitu. Dalam artian ya, setiap cinta pasti ada perbedaan, tapi sebenarnya itu adalah tantangan bagaimana kalian bisa mengimbangi pasangan satu sama lain. Dan orang ini yang saya lihat ya, mampu mengimbangi kamu. Ya mungkin gitu, dikala kamu emosi, dia yang menjadi air gitu. Dikala intinya itu dia emosi, kamu yang berusaha menjadi air gitu. Dalam artian tuh kayak kalian antara kamu dan dia gitu ya, berusaha saling mengimbangi di antara perbedaan yang begitu pesat. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orang ini juga ini tuh memiliki harapan lebih ya terhadap hubungan yang dia jalani saat ini gitu. Karena orang ini tuh tidak ingin dipandang ya sebagai ini tuh kayak perjuangan selama ini tuh dianggap sebagai ini tuh kayak modus aja nih. Cuma ini tuh cuma perjuangan yang abal-abal gitu. Dia tidak ingin, meski itu apapun yang dia lakukan saat ini itu kan serius sama kamu. Jadi intinya itu kayak tidak ingin dipandang sebelah mata sama kamu. Dan di sini yang saya lihat ya, orang ini juga orang yang intinya tuh bisa deh ngebuat kamu nyaman. Dan artinya itu orang ini bisa ngebuat, meski itu melihat
bahwa cinta yang sesungguhnya itu sebenarnya indah gitu loh. Karena ya mungkin flashback ke belakang ya, orang inilah yang mungkin ya kayak kemarin tuh mampu menarik diri kamu itu dari hal kesuraman tentang apa yang kamu jalani saat kemarin gitu ya. Karena mungkin kamu kemarin tuh berada di titik yang benar-benar terpuruk, kamu benar-benar yang berada di titik yang benar-benar nggak bahagia gitu. Dan orang ini yang benar-benar kayak bisa lah ini tuh kayak menarik kamu dari sisi kegelapan menjemput suatu ini tuh masa depan yang ini tuh yang lebih cerah daripada sebelumnya. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, dan orang ini tuh kayak ini tuh gini ya, siapa sih yang namanya seseorang tuh yang tidak ingin maksudnya tuh hubungannya ke depannya itu bisa terjalin secara harmonis, secara romantis dan lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Ya, walaupun kayak di sini tuh terkadang ya namanya hubungan ya, kayak kalian tuh juga pernah cekcok, pernah berantem, bahkan ini tuh kayak saling menyudutkan satu sama lain, itu pernah terjadi. Tapi entah kenapa ya, kayaknya kayak apabila kayak pikiran kalian udah bener-bener saling adem satu sama lain, kayaknya kayak akhirnya tuh kayak kalian bisa nyambung lagi, bisa rujuk lagi gitu loh. Dan mungkin gitu ya, ini adalah memang kayak bener-bener tahapan proses dimana mungkin ya kayak kamu tinggal satu langkah lagi deh gitu ya, bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, yaitu bisa bersatu dengan dia. Karena ya sebenarnya di sini tuh kayak kamu sudah banyak melewati titik pertimbangan ya, dalam artian tuh mempertimbangkan dia di dalam hidup kamu, mempertimbangkan ini tuh atas ini tuh mempertimbangkan diri dia gitu loh, sampai bener-bener sebuah keputusan itu mengatakan di dalam hati kamu bahwa it's okay, nih orang itu layak gitu ya untuk kamu jadikan sebagai kandidat atau calon pendamping hidup kamu ya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat ya, kamu sih tipe orang yang sebenarnya itu dalam artian tuh tipe orang yang hati-hati ya, terutama sih dalam urusan cinta. Karena mungkin basically ya, kamu tidak ingin terjebak dalam hubungan yang sial lagi, yang artinya tuh dimodusin lagi gitu. Jadi kayak bener-bener setelah dia hadir gitu ya di dalam kehidupan kamu gitu, kamu nggak langsung welcome memberikan semua hati kamu untuk dia. Tapi ya kamu tuh bener-bener ngeliat gitu loh, ngeliat dulu terlebih dahulu gitu, gerak-gerik dia gimana, cara dia memperlakukan kamu itu seperti apa gitu, baru kamu bisa approve gitu loh, dia layak nggak gitu untuk kamu jadikan tuh sebagai pendamping hidup. Dan di sini ada kartu The Empress gitu. Kartu The Empress itu yang artinya ya di sini orang ini sih banyak ya, dalam artian tuh kayak sebenarnya itu orang yang bener-bener sangat mengagumi kamu, dalam artian orang itu banyak sukanya gitu terhadap diri kamu. Jadi kayak tanpa kamu harus jadi orang lain gitu ya, kamu jadi diri kamu sendiri aja gitu, dia udah merasa seneng kok gitu. Orang itu kayak suka terhadap sifat kamu yang mungkin ya kamu itu tipe orang yang penyayang, dalam artian tuh kalau misalnya gitu ya kamu suka sama seseorang, cinta sama seseorang gitu, kamu nggak setengah-setengah, perjuangan kamu itu nggak bakal setengah-setengah gitu. Kamu bakalan bisa memberikan cinta yang lebih daripada dia mencintai kamu, asalkan gitu ya dia juga mau memperjuangkan kamu gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Ace of Wands gitu. Kartu Ace of Wands tuh yang artinya ya jika dilihat sih gitu ya, orang ini tuh sebenarnya dulunya gitu ya, flashback ke belakang sebelum nih orang itu benar-benar menemukan kamu gitu, saya kayak dapat melihat ya bahwa sepertinya orang ini pernah kayak seolah itu menggenggam duri, yang artinya itu kayak berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Tapi dalam artian tuh pasangan dia di masa lalu itu nggak bisa dipertahanin, tapi kayak dia tuh tetap bersikukuh sampai benar-benar akhirnya tuh kayak dia benar-benar merasa menyerah gitu. Dan orang ini juga sebenarnya tuh sama kayak kamu gitu. Jadi kayak tipe orang yang hati-hati dalam memilih pasangan hidup, terutama kan ini untuk kehidupan jangka panjang gitu. Jadi kayak orang itu benar-benar memikirkan sebenarnya kamu ini cocok nggak sih untuk aku jadikan sebagai calonku gitu. Sebenarnya kayak benar-benar layak nggak sih gitu aku ini untuk kamu. Jadi kayak benar-benar nih orang itu mampu berpikir seperti itu gitu, karena dia tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Nen ya, Nen of Cup, yang artinya walaupun orang ini tuh yang saya lihat tuh berkelimpahan, dalam artian tuh cukup lah gitu, cukup untuk masuknya tuh kehidupan dia bersama keluarga kecil dia kelak, cukup untuk menghidupi keluarga dia atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya nih orang itu tipe orang yang tipikal sederhana banget, bahkan kamu aja nggak bisa mencium bahwa dia itu sebenarnya sosok seseorang yang seperti apa gitu, harta dia seperti apa, kemampuan dia seperti apa. Dia tidak melihatkan hal itu karena sebenarnya nih orang itu basically tipe orang yang sangat suka terhadap kesederhanaan. Jadi
yang kayak kurang banyak ya gitu ya. Kamu nantinya tuh banyak mencontoh gitu ya akan akan sifat dia gitu loh. Jadi kayak oh dia seperti ini gitu, dia bisa, kenapa aku tidak gitu. Jadi kayak nantinya tuh kamu bakalan banyak belajar gitu akan arti sebuah kehidupan sama dia. Dan di sini yang saya lihat ya, orang ini juga mampu ya, dalam artian tuh kayak membangunkan kamu dari mimpi buruk. Dalam artian mungkin gitu, kamu sudah tidak bisa berharap sama yang namanya cinta, tapi setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu baru percaya bahwa sebenarnya cinta itu indah gitu loh. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa sebenarnya kamu juga kayak ngerasa agak tertekan sih gitu. Ngerasa agak tertekan tuh dalam artian kamu sudah ini tuh kayak bener-bener ya dibuat nyaman sama dia, sudah terlanjur cinta sama dia gitu. Rasa ketakutan terbesar kamu adalah kayak kamu ditinggalkan pada saat kamu kayak merasa sayang-sayangnya sama dia gitu. Dan itu sebenarnya nggak kamu inginkan, tapi kayak kamu di sini tuh posisinya berusaha tegar, berusaha berpikir positif, yakin bahwa kayak nih orang itu bener-bener layak lah untuk intinya tuh kamu jadikan sebagai calon pendamping hidup kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu demon gitu. Kartu demon tuh yang artinya ya terkadang sih orang ini juga orang yang ini tuh paling bisa ngebuat kamu itu galau, galau dan khawatir. Galau dan khawatir apabila apa gitu. Apabila nih orang itu intinya tuh kayak lama nggak balas WA kamu, lama nggak menghubungin kamu, lama nggak memberikan kabar lah, ini seperti itu. Wah, nih di sini kayak kelihatan nih gitu, sisi panik dari kamu, sisi khawatir dari kamu, karena sebenarnya nggak tahu gitu ya, kamu belum pernah merasakan vibrasi atau getaran cinta yang seperti ini, baru pertama kali ini aja gitu. Kayaknya kamu mendapatkan sebuah hubungan cinta itu yang spesial, yang belum pernah kamu dapatkan gitu loh. Dan di sini yang saya lihat, ya sebenarnya sih kayak orang ini tidak pernah meragukan kamu sedikit pun, karena sebenarnya apa gitu ya, orang ini tuh kayak deket dengan kamu, artinya orang ini tuh sudah mempertimbangkan kamu gitu loh. Mempertimbangkan kamu ya, tentang mempertimbangkan dalam artian tuh layak nggak gitu kamu untuk dia gitu, kamu nyaman nggak gitu ketika jalan sama dia. Jadi kayak benar-benar sudah dia pertimbangkan dengan matang-matang betul. Dan di sini yang saya lihat juga intinya orang ini sudah apa ya, dalam artian tuh kayak sudah tahu gitu loh, sudah mempertimbangkan dalam waktu dekat ini dia bakalan seperti apa terhadap diri kamu gitu. Mungkin orang ini bakalan tentang menunjukkan tentang keseriusan dia atau bagaimana. Karena yang saya lihat orang ini tuh tidak terlalu suka ya terjebak dalam situasi yang berbelit-belit, yang artinya tuh kayak ya is okay gitu, kita udah cukup PDKT, harus nunggu yang waktu yang seberapa lama lagi gitu. Jadi ini orang itu bukan tipe orang yang instan sih, tetapi yang kayak dalam artian tuh ya dia berani ngajak kamu serius, otomatis pasti dia sudah mempertimbangkan kamu secara dalam-dalam gitu loh. Ya di sini tuh kayak walaupun nantinya kayak kamu itu dihadapkan sama situasi di mana yang kayak kamu itu harus benar-benar memilih gitu ya. Maksudnya itu memilih antara apa sih gitu. Ya, antara kamu menerima dia dan hidup bersama dia, atau kamu lebih memilih menunda dulu dan lebih memprioritaskan karir gitu. Kamu nantinya akan dihadapkan sama situasi hal yang seperti itu. Cuman yang saya lihat ya, apapun yang nantinya itu bakalan kamu lakukan gitu ya, ini orang itu tidak akan membatasi kok setiap hal atau langkah yang nantinya itu bakalan kamu kerjakan gitu. Terus juga di sini ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot itu yang artinya apa sih Kak gitu? Ya kartu The Chariot itu yang artinya melambangkan tentang ya otomatis kayak nantinya ya, kayak antara mulai kamu kenal dari awal sampai akhir, ini tuh akan menjadikan sebuah perjalanan cinta yang benar-benar bagus, yang nantinya tuh kayak orang lain dengerinnya tuh juga enak gitu loh. Karena ya ini tuh kayak kamu berdua sama dia tuh udah banyak-banyak berjuang, udah banyak lika-liku kehidupan yang benar-benar kalian jalani sampai akhirnya kebahagiaan datang menjemput kalian berdua gitu. Terus juga di sini ada kartu S of Swords gitu. Kartu S of Swords di sini tuh ngelambangin apa sih Kak gitu? S of Swords di sini tuh ngelambangin tentang ya orang ini tipe orang yang bertanggung jawab. Orangnya juga tipe orang yang ambisius gitu. Jadi ya kamu jangan sekali-sekali mencoba mematahkan ambisi dia gitu. Karena apabila keinginan dia belum dia kejar gitu ya, belum mampu dia dapatkan, orang itu pasti bakalan ngejar terus gitu. Dan ini tuh kayak kamu harus ngertiin sih sisi ambisius dia tuh yang seperti apa gitu. Bahkan bisa dibilang orang ini tuh orang yang nanti itu bakalan menjadi seseorang yang berhasil. Berhasil atas apa gitu? Ya, berhasil dalam segala aspek gitu, baik dari keuangan itu. Karena kan nantinya itu ada seseorang yang nantinya tuh bakalan support dia dari belakang. Jadi seperti itu. Terus coba kita lihat untuk kartu versi ini ya, yang satunya. Oke, ada kartu Two of Pentacle.
Ups. Ace of Pentacle. The Magician. Terus juga ada kartu The Shadow Side. Ada kartu The Well of the Year. Oke, dan di sini ada kartu Pack of Cup yang artinya, oke, coba ya saya lihat dulu kartunya. Di sini ada kartu Two of Pentacle gitu. Two of Pentacle tuh yang artinya sebenarnya apa sih gitu. Ya sebenarnya kamu cukup bagus sih mempertimbangkan dia di dalam hidup kamu, yang artinya gitu ya, ini orang itu orang yang bakalan ngebahagiain kamu. Mungkin kayak tinggal perjalanan cinta kamu sama dia itu tinggal selangkah lagi untuk menjemput suatu kebahagiaan tersebut. Namun ya ingat ya, kamu harus tetap gitu ya, masih itu saling mengimbangi satu sama lain. Jadi kayak apabila nih gitu ya, kamu dihadapkan sama situasi yang sulit, kamu tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain lah, saling lempar kesalahan. Itu adalah salah satu kesalahan yang buruk ya nantinya kalau misalnya kamu melakukan hal tersebut. Tetapi ya bagaimana gitu cara kalian tuh bener-bener bisa kayak ini tuh apa ya, ini tuh kayak bisa bener-bener kayak ngebawa kalian sampai ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Terus juga di sini ada kartu The Magician. The Magician tuh yang artinya ini tuh nggambarin tentang karakter dia gitu. Orang itu tidak suka sama orang yang munafik ataupun manipulatif. Jadi kayak sebisa mungkin ya kamu harus bisa gitu ya, setransparan mungkin menceritakan apa yang sudah terjadi itu sama dia. Jadi intinya itu jangan sampailah ada sesuatu hal tuh yang ditutup-tutupin yang kayak membuat dia tuh jadi ilfil sama kamu, jadi ragu sama kamu gitu. Karena hal itu yang sebenarnya itu dia benci gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Shadow Side gitu. Kartu The Shadow Side itu yang artinya memang nih orang itu orang yang sabar. Bisa dibilang lebih banyak omongan kamu daripada dia gitu. Tapi sebenarnya dibalik itu semuanya gitu, kamu harus tahu bahwa sebenarnya nih orang gitu ya, kalau misalnya dia udah bener-bener marah dan kamu kayak udah bikin marah dia itu kelewatan gitu, kamu pasti bakalan tahu dia pasti kayak seseorang yang kayak kamu merasakan, wah ini kok sesuatu hal yang beda ya, dia kalau misalnya marah kok kelihat sisi seremnya gitu loh. Kamu nanti itu bakalan bisa ngebedain antara itu. Jadi sebisa mungkin sih hati-hati dalam menjaga hati dan kepercayaan dia gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Well of the Year yang artinya The Well of the Year tuh yang artinya mungkin ya apabila kayak kamu nanti itu udah bener-bener ini tuh kayak bersatu dengan dia dalam ikatan tali pernikahan gitu ya. Kayak keberuntungan itu nantinya itu akan datang dengan sendirinya. Magnet rezeki itu kayak nantinya itu akan menghampiri kalian. Karena apa gitu? Ya sebenarnya itu gini, untuk masalah rezeki itu sebenarnya juga berpengaruh loh terhadap masnya itu kayak apabila kayak kalian sering berantem sama pasangan kamu gitu. Ya bisa jadi gitu. Itu adalah salah satu faktor penghambat buat ini tuh buat rezeki kalian gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kayak nantinya tuh akan tercipta sebuah hubungan damai gitu ya, tercipta sebuah hubungan damai yang romantis, yang harmonis, dan disitulah kayak nantinya itu kayak keberuntungan, rezeki ataupun hal apapun yang positif itu akan datang menghampiri hubungan kalian. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Cup yang artinya untuk saat ini apa sih yang harus kamu lakukan, sembari kayak orang ini tuh belum ini tuh kayak ngajak buat kamu ke jenjang yang lebih serius. Untuk saat ini lebih baik ya kamu harus tetap bersabar terlebih dahulu, dan kamu jangan cuma ini tuh kayak bersabar aja, tapi di sini kamu harus berperanan penting, harus tetap ya menyupport dia, memberikan dukungan penuh. Intinya tuh kayak tunjukkan bahwa kamu ini benar-benar layak untuk dia perjuangkan. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading ya, silahkan tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video kali ini ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih sahabat TR Lover. Sampai jumpa ya di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.